Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama Mbak Titi dan Prof. Jo. Dan sudah bergabung bersama kita, pemirsa, melalui sambungan telepon ada Pak Gusmansyah dari Riau. Selamat malam Pak Gusmansyah. Selamat malam Pak. Ya, Bapak Riaunya di mana Pak? Di Pekanbaru Pak. Oh, di Pekanbaru. Silakan Pak Gus, ada pertanyaan atau komentar? Ya, saya mau mempertanyakan apakah peraturan ini berlaku kepada Pak Anas Namun kemarin yang anaknya menggantikan dia menjadi bupati karena Pak Anas Namun naik jadi gubernur. Oh, oke. Nah, Ya, silakan. apakah aturan ini berlaku kepada Pak Anas Namun kemarin atau berlaku dari sekarang gitu? Karena anak Pak Anas Namun itu dia juga ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu Pak. Jadi kita pertanyakan apakah berlaku peraturan ini dengan karena apa waktu itu Pak Jo itu PLT Gubernur Riau gitu. Nah. Oh, ini Prof. Jo yang bisa menjawab nanti. Ada lagi Pak Gus? Nah, itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusmansyah dari Pekanbaru Riau. Prof. Jo bisa menangkap pertanyaan Pak Gusmansyah tadi? Ya, Pak. Silakan, Prof. Dari Pekanbaru. Ya. Nah, ketika anaknya Pak Anas yang naik jadi wakil bupati di Rokan Hilir ya Pak Gus ya, belum berlaku Undang-Undang Nomor 8 ini. Jadi yang berlaku masih Undang-Undang 32. Jadi yang berlaku ini kan sejak pilkada yang sekarang ini. Dia kan bukan pilkada, dia menggantikan naik karena penggantian pejabat. Jadi nggak kena aturan ini ya Prof ya? Tidak aturan itu. Mas Doni, jadi saya ada 3 hal ini saya kira yang penting. Ya, jangka pendek Mas Doni. Ya, silakan Prof. Itu adalah ditolak saja permohonan pengunduran diri itu di Kementerian Dalam Negeri. Ya kan, ada alasan bahwa pengunduran diri itu tidak alasan yang jelas dan kuat. Nah, kemudian kaitkan juga dengan sedang di prosesnya gugatan di judicial review di Mahkamah Agung ya Mbak Titi ya. Mengenai pasal terkait dengan petahana pasal 7 itu. Nah, jadi huruf R ya. Nah, jadi karena masih sedang dalam proses gugatan judicial review, maka Mendagri belum bisa menerbitkan permintaan pengunduran diri. Itu yang pertama yang jangka pendek. Nah, jangka panjangnya itu kita harus revisi Undang-Undang 8 2015 nih Mbak Titi. Definisi petahana itu harus eksplisit kita cantumkan, tidak saja orang yang sedang menjabat, orang yang mengundurkan diri, dan satu lagi orang yang berhenti sementara karena dia ada off dalam model pilkada serentak. Nah, satu lagi adalah untuk Pileg 2019 ke depan, undang-undang pemilu kita juga harus dikunci. Ketika perubahan nanti harus ada larangan yang mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi, supaya jangan berulang kasus ini makin merebaknya petahana keluarganya kepala daerah itu masuk menjadi anggota dewan. Begitu Mas Doni. Baik, Prof. Jo, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Titi, closing statement singkat saja. Ya, pertama sekarang upaya untuk memiliki kompetisi yang betul-betul fair, betul-betul demokratis, dengan misalnya mengatur pencalonan petahana, kemudian dengan mekanisme pasal di dalam peraturan perundang-undangan dikelabui dan diakal-akali. Tapi kompetisi kan akan berjalan. Saya kira yang kedua adalah mekanisme yang harus kita dorong adalah mekanisme pasar. Pasar ini siapa? Pemilih, peserta pemilu, stakeholder, masyarakat sipil, media harus melawan ini. Karena kalau tidak, sudah pasal dikelabui, maka pasar juga akan dibeli. Nah, saya kira ini tugas kita bersama. Pemerintah harus menjamin bahwa orang-orang yang mundur ini betul-betul tidak mendapatkan tiket yang dia inginkan. Karena 1 bulan, 3 bulan itu sangat tidak rasional. Saya kira kalau Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi mampu menahan ini bagian dari pembuktian mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Oke, jangan sampai kita menonton pilkada jadinya pilkada idol. Lama-lama milih bupati, wali kota lewat kirim SMS ya. Betul sekali. Mbak Titi, terima kasih. Selamat berjumpa kembali.